Kompas Siang kami awali dengan informasi Basarnas memetakan sejumlah titik yang dicurigai menjadi lokasi korban hilang tertimbun longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Hingga kini, tim masih mencari 4 orang yang masih hilang yang tersebar di 4 kecamatan. Tim gabungan yang dipimpin Basarnas kembali melakukan pencarian terhadap 4 orang warga yang tertimbun longsor di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Tegal Bulet, Geger Bitung, Pabuaran, dan Kecamatan Simpenan, Sukabumi. Proses pencarian terkendala material tanah padat dan akses jalan menuju lokasi. Pencarian dilakukan menggunakan alat berat untuk menyapu tumpukan tanah padat. Sementara tim SAR disebar di sejumlah titik untuk melakukan penggalian. Kita masih fokus di wilayah yang memang masih dalam pencarian dan titik-titik yang dicurigai. Ada beberapa titik yang sudah kami fokuskan untuk dilakukan pencarian atau penggalian di sekitar area lokasi longsor. Ya, kami sudah memetakan untuk lokasi-lokasi yang memang kita curigai. Di situ ada korbannya dan beberapa material yang ada di rumah yang terakhir korban terlihat di situ juga sudah terlihat. Memang kami sudah mulai fokus di beberapa titik yang dicurigai. Warga Kampung Pajagan, Kabupaten Sukabumi turut membantu pencarian korban hilang akibat tanah longsor yang terjadi. 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan Bimo Wicaksana, warga bercerita detik-detik longsor terjadi dan juga penemuan korban. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Lebih dari 20 kecamatan di Kabupaten Sukabumi terdampak oleh banjir bandang dan juga tanah longsor yang memang melanda sejak Selasa 3 Desember 2024. Dan sekarang saya sudah ada di tempat yang dimana menjadi salah satu lokasi yang terdampak longsor, yang salah satu yang paling parah yakni di Kampung Cimapok Atas, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk mendengar kronologi bagaimana tanah longsor ini terjadi di tempat ini, sekarang saya sudah bersama dengan warga setempat. Halo, selamat sore, Kang. Selamat sore, Pak. Boleh perkenalkan namanya, Kang, dengan siapa dan tinggalnya di mana, Kang? Paling nama Aplak lah, tinggal di sini di Kampung Cimapak, asli Cimapak gitu. Kang, sebagai warga asli Cimapak Atas gitu ya, dan di sini yang memang dari kemarin membantu, kurang lebih boleh dijelaskan nggak kronologinya di hari Selasa 3 Desember ini seperti apa, dari jam-jamnya, dari pagi, dari banjir bandang, tanah longsor, dan seterusnya? Kemarin waktu pagi masih belum apa-apa sih, jam 8 masih ada pembatas jalan, masih utuh jam 8. Saya kerja jam 8, jam 9, masih utuh. Pas waktu saya kerja jam 12, habis lohor, udah ambruk semuanya. Waktu korban itu belum ada yang tahu. Cuman ada yang tukang ojekan di sini. Dia bilangin, dia jalan kaki di sini ke atas, motor ditaruh di warung, gitu. Pas 1 hari kan, ada warganya kampungnya cari gitu. Katanya motornya ada di warung, ditipin. Orangnya nggak ada gitu. Pas ditelusuri ada di penemuan mayat di bawah di bag-bagan. Penemuan jenazahnya berarti memang dari sini lalu tanah longsor dan akhirnya mengalir sesuai dengan arah sungai seperti itu ya, Kang ya. Kang, mungkin mau bertanya, Kang, bagaimana sih kesulitan, kan 4 hari 5 hari terakhir ini hujan deras terus. Nah, sebagai warga setempat yang ikut membantu, tantangannya seperti apa sih, Kang? Ya mungkin tantangannya itu kan nyawa. Kita bawa mayat jangan sampai kita jadi mayat aja gitu aja. Seperti kemarin, yang penting mah tolong bantuannya lah gitu buat masyarakat yang kedampakan. Seperti PLN ya, cepat-cepat lampu nyala gitu kan, sinyal nggak ada. Seperti baterai HP nggak ada gitu aja. Oke, Kang, yang terakhir mungkin di sini boleh nggak, Kang, jelasin kira-kira sudah berapa lama sih terjadinya, maksudnya terus-terusan terjadi ini, dan apakah ini yang paling dahsyat dibanding pengalamannya, Kang, apa? Mungkin tahun ini ya yang paling benar-benar dahsyat gitu ya, yang banyak korban, anak-anak gitu yang korbannya gitu. Soalnya ini yang banyak tahun sekarang gitu. Soalnya titik longsor yang paling parah 3-4 ke atasnya gitu. Sampai rumah kan amblas semua gitu. Yang di bawah juga kan warung amblas semua gitu. Kang, selain di sini ada berapa titik lagi sih, Kang, ke atas sampai akhirnya bisa ke Kampung Cimapak Atas itu berapa titik longsor lagi?
paling ke atas 1, 2, 15 titik. Yang paling bersama paling Ini yang paling parah ada sekitar ada 5 lagi. 5 lagi, Pak. 5 titik. 5 titik yang paling parah yang besarnya gitu. Terima kasih banyak ya Kang. Semoga dapat cepat pulih. Di sini tentunya kami dari Kompas TV juga turut berduka atas yang terjadi. Terima kasih banyak Kang. Saudara, memang jika kita lihat tadi sudah disebutkan bahwa Kementerian PUPR dan juga ditambah oleh tim gabungan SAR seperti itu ikut membantu dalam pembersihan jalan memang untuk membersihkan jalan dan membuat akses ini semakin lancar. Nah, harapannya semoga pemerintah dapat ikut turun tangan lebih jauh lagi sebagaimana yang disampaikan oleh warga sekitar tadi dan semoga korban jiwa yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan. Edwin Chan, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Di hari keempat pencarian, bagaimana proses pencarian 4 korban yang masih hilang tertimbun longsor di Sukabumi? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus di salah satu titik pencarian. Selamat siang Insan. Informasi yang kami dapatkan masih ada 4 orang yang dicari dan titik mana saja yang menjadi perhatian dan apakah area pencarian hari ini akan diperluas? Saudara, dari pagi tadi, tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas sudah berangkat ke lokasi yang tersebar di 4 kecamatan. Jadi saat ini fokus terhadap 4 kecamatan, informasinya bahwa di 4 kecamatan, setiap kecamatan itu ada 1 orang yang tertimbun longsor, yaitu Kecamatan Tegal Bulut, Kecamatan Geger Bitung, Kecamatan Kecamatan Simpenan yang tadi saya sempat ikut ke Kecamatan Simpenan untuk bisa merasakan bagaimana sih menembus longsoran hingga nyampe di titik proses evakuasi dan ternyata memang dari saat ini saya berada di pos SAR Basarnas. Dari sini berangkat menggunakan kendaraan sekitar 5 km. Di titik 5 km ini kita semuanya turun dan harus menembus jalan yang tertutup longsor melewati jurang hingga naik lagi ke atas. Nah, di sana Basarnas telah memetakan sejumlah titik yang diduga dicurigai ada satu di Kecamatan Simpenan sendiri ada 1 anak yang tertimbun dan Basarnas sudah menyebar di beberapa titik untuk melakukan penggalian. Dan penggalian tersebut dibantu menggunakan alat pendukung yaitu alat manual dan alat semi otomatis, di mana alat manual itu seperti cangkul dan lain sebagainya untuk menggali manual, dan alat semi otomatisnya itu seperti alkon dan juga gergaji mesin untuk memotong kayu dan juga membersihkan material padat tanah yang memang itu yang menjadi kesulitan tim SAR saat ini karena timbunan longsoran tersebut tanahnya jika memang terkena lebih kering itu lebih susah untuk digali sehingga alat alkon lah yang memang digunakan untuk menyemprot tumpukan-tumpukan tanah sehingga Basarnas bisa melihat lebih dalam lagi terkait di bawah tumpukan tersebut. Dan memang patut dicurigai dari sejumlah titik yang sudah ditandain itu juga berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar. Mereka juga minta bantuan masyarakat sekitar di mana sih titik saat korban itu tertimbun longsor, seperti itu. Baik, hari ini sudah memasuki hari keempat dari proses pencarian korban, lalu apakah ada tenggat waktu atau sampai kapan tenggat waktu proses pencarian korban, Insan? Ya, memang pemerintah Kabupaten Sukabumi itu setelah menetapkan tanggap darurat bencana dan sesuai prosedur SOP dari pencarian Basarnas itu, informasinya pencarian itu akan dilakukan selama 7 hari, yang saat ini masuk dalam hari keempat. Namun ketika 7 hari juga belum selesai, nanti akan dikoordinasikan lagi apakah tanggap darurat dan tanggap pencarian ini bisa diperpanjang atau tidak. Jika memang keputusan bersamanya itu diperpanjang, maka ini pencarian akan dilanjutkan. Namun jika memang tidak bisa diperpanjang, berarti sesuai SOP itu pencarian korban itu dilakukan selama 7 hari. Namun memang saat ini tim SAR masih berfokus terhadap sejumlah titik di 4 kecamatan ini dan tim juga dibagi, yaitu
ada yang melakukan pencarian di bawah dan ada juga yang memantau. Nah, yang memantau inilah yang berada di atas tebing longsoran, di mana ini berfungsi untuk keselamatan tim SAR yang di bawah. Jadi ketika ada longsoran susulan, maka tim yang di atas, tim pemantau ini akan memberitahu dengan tim yang di bawah supaya menghindari area tersebut. Gitu. Seperti itu sih. Baik, proses pencarian masih difokuskan di 4 titik kecamatan, diantaranya Kecamatan Tegal Bulet, Geger Bitung, Simpenan, dan juga Kecamatan Pabuaran. Sementara itu, proses pencarian akan dilakukan selama 7 hari, di mana hari ini sudah memasuki hari keempat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus, melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas.